Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah pengantar ilmu komputer akan mempresentasikan materi yang bertema output dan input. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang monitor dimulai dari sejarah awal hingga cara kerjanya. Bersama saya Alfara Dilazitni Umami dengan NIM 2265111030 dan rekan saya Arsyifa Rizky kami dengan NIM 2265111026. Ada pula yang akan kita bahas di topik kali ini, dimulai dari sejarah monitor, pengertian monitor, fungsi dari monitor, jenis dan cara kerja dari monitor. Sejarah monitor. Awal sejarah monitor dimulai dengan adanya VDT atau The Video Display Terminal berupa layar yang dimana tergabung dengan keyboard dan dihubungkan ke komputer. Perkembangan monitor komputer pertama terjadi pada tahun 1855 dengan ditandai penemuan tabung sinar katoda oleh ilmuwan dari Jerman yang bernama Heinrich Geissler. Pada tahun 1852, dia memulai bengkel kerjanya di Bonn bersama rekan kerjanya bernama Julius Placker mengerjakan termometer dan tub kapiler. Selanjutnya, monitor berkembang dengan adanya monitor CRT yang dapat terhubung dengan siaran televisi. Monitor ini diproduksi oleh Alain B. Dumont pada tahun 1931. Sedangkan monitor khusus untuk komputer dikeluarkan oleh IBM PC yang pada awalnya mempunyai resolusi 80x25 dengan kemampuan warnanya. Kemudian pada tahun 1980-an muncul jenis monitor CGA dengan range resolusi dari 160x200 sampai 640x200 dengan kemampuan warna antara 2 hingga 16 warna. Kemudian sampai perkembangannya yaitu monitor touchscreen atau touch panel sudah berkembang pada tahun 1980-an. Saat ini sendiri, teknologi monitor touchscreen sudah merambah ke semua perangkat yang dibutuhkan, seperti handphone, PDA, tablet PC, dan sebagainya. Pengertian monitor. Monitor adalah sebuah alat atau perangkat yang menampilkan gambar atau hasil suatu proses data yang diinput. Gambar yang ditampilkan ke monitor merupakan hasil proses grafis yang dilakukan oleh FGA card. Monitor biasanya terhubung dalam komputer dan bertugas sebagai penampil informasi yang dipanggil penggunanya. Tanpa adanya monitor, maka komputer tidak dapat menampilkan tugas atau perintah. Perintah yang diketikkan pada keyboard atau dari klik mouse dapat diproses oleh komputer untuk kemudian ditampilkan oleh monitor berbentuk gambar visual. Jadi, bisa disimpulkan perangkat ini menampilkan gambar atau data yang dioleh dari dalam komputer. Monitor adalah hardware juga memerlukan sebuah listrik. Dalam hal ini, monitor mengambil sumber listrik langsung menggunakan kabel yang terhubung ke listrik. Fungsi monitor. Monitor sendiri berfungsi sebagai output dari memori komputer atau Central Processing Unit berupa binar. Binar ini harus diubah menjadi bahasa manusia yang nantinya akan ditampilkan ke monitor sehingga bisa dibaca oleh pengguna atau user. Jenis komputer dan cara kerjanya. Pertama, Cathode Ray Tube atau yang disingkat dengan CRT merupakan monitor pertama yang berbentuk tabung sinar katoda. CRT ini ditemukan oleh ilmuwan bernama Carl Ferdinand Braun. Bentuknya merupakan tabung, penampilan yang banyak digunakan dalam layar komputer, monitor video, televisi, dan oskiloskop. CRT ini sudah menampilkan warna yang lumayan lengkap, sehingga warna lebih akurat atau hampir sama dengan aslinya. Monitor ini menggunakan daya listrik yang lumayan besar. Cara kerja CRT, pertama, elektron ditembakkan dari belakang tabung gambar menuju dalam tabung yang dilapisi elemen yang terbuat dari bagian yang memiliki kemampuan untuk memandarkan cahaya. Kedua, sinar elektron melewati serangkaian magnet kuat yang membelokkan sinar menuju bagian tertentu dari tabung bagian dalam. Kemudian, sinar akan menyinari lapisan berpendar menyebabkan tempat-tempat tertentu untuk berpendat secara temporer.
Kemudian, setiap tempat tertentu mewakili tegangan dari sinar tersebut. Terciptalah teknologi yang mampu mengatur piksel-piksel tersebut untuk berpendar dengan intensitas cahaya tertentu. Dari piksel tersebut, terciptalah sebuah gambar. LCD, Light Crystal Display. LCD ini bentuknya lebih ramping dan gampang dipindahkan karena mempunyai bentuk yang pipih. Untuk teknologinya sendiri, monitor LCD menggunakan sejenis kristal liquid yang dapat berpencar. Monitor LCD berbentuk flat bukan lagi tabung seperti tabung katoda. LCD juga membutuhkan energi yang lebih kecil daripada tabung katoda. Cara kerja monitor LCD. Pertama, kristal cairan menyaring cahaya backlight. Cahaya putih merupakan susunan dari beberapa ratusan spektrum cahaya dengan warna yang berbeda. Kedua, beberapa ratus spektrum cahaya tersebut akan terlihat jika cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. Ketiga, LCD bekerja dengan cara membuka dan menutup layaknya tirai. Proses buka tutup ini berlangsung sangat cepat. Response time adalah waktu yang diperlukan untuk berubah dari posisi kristal cair tertutup rapat atau waktu menampilkan warna hitam ke posisi kristal cair terbuka lebar atau waktu menampilkan warna putih. Terakhir, response time yang lambat akan menimbulkan cacat gambar yang disebut ghosting atau jejak gambar. Biasanya pada objek yang bergerak cepat, misalnya sedang memutar film, akan menimbulkan jejak gambar seperti beberapa bujur sangkar yang terlihat seperti persegi. LED, Light Emitting Diode. LED memakai cahaya pancaran diode sebagai sumber cahaya televisi. Diode juga digunakan untuk membuat banyak fiber dan image yang berwarna-warni. Warna LED televisi LED memiliki kontras rasio 500.000 banding 1. Juga refresh rate yang tinggi untuk membantu menonton acara yang penuh dengan gerakan seperti olahraga dan film. Kelebihannya dibandingkan dengan LCD adalah lebih hemat energi, kontras gambar yang sangat tajam, hingga jutaan piksel, usia pemakaian LED lebih panjang, dimensi monitor yang sangat tipis, pencahayaan lebih baik dibandingkan LCD. Adapun cara kerja LED adalah menggunakan katup atau polar dengan arah arus konvensional hanya dapat mengalir dari anoda ke katoda. OLED, Organic Light Emitting Diode. OLED bekerja dengan memanfaatkan teknologi diode sehingga bisa menggantikan neon fluorescent. Teknologi ini ditemukan oleh perusahaan Eastman Kodak, Dr. Ching Wei Tang pada tahun 1979. Riset OLED di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 2005. OLED diciptakan sebagai teknologi alternatif yang mampu mengungguli generasi tampilan layar sebelumnya. Untuk kualitas gambar, OLED ini menghasilkan gambar yang sangat bagus dibandingkan LCD. Namun harga produk yang cukup mahal sehingga masih belum terjangkau oleh kalangan umum. Cara kerja OLED. Jika pada elektroda diberikan medan listrik, fungsi kerja katoda akan turun dan membuat elektron-elektron bergerak dari katoda menuju pita konduksi di lapisan organik. Keadaan ini mengakibatkan munculnya lubang atau hole di pita valensi. Kemudian anoda akan mendorong lubang untuk bergerak menuju pita valensi bahan organik. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya proses rekombinasi elektron. Dan lubang di dalam lapisan organik, mana elektron akan turun dan bersatu dengan lubang, lalu memberikan kelebihan energi dalam bentuk foton cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Pada akhirnya akan diperoleh satu jenis pancaran cahaya dengan panjang gelombang tertentu, bergantung pada jenis bahan pemancar cahaya yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.